Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan, kita ingat-ingat dulu simpulan sejarah kalender Masehi yang sudah kita bahas kemarin ya. Ada 4 poin yang perlu kita ingat dari sejarah kalender Masehi kemarin. Yang pertama, bahwa 1 tahun itu berumur 365 hari untuk tahun Basitoh, Februarinya 28 hari, dan 366 hari untuk tahun Kabisah, yang Februarinya itu 29 hari. Jadi ini perlu kita ingat nih. Kalau dia tahunnya Basitoh berarti 365 hari, kalau dia tahunnya Kabisah maka dia 366 hari. Nah, tahun Kabisah adalah bilangan tahun yang habis dibagi 4. Ya, misal 1992 ini habis dibagi 4. 1996, 2020, nah itu adalah tahun Kabisah. Kecuali untuk abad yang tidak habis dibagi 4, maka dia tidak disebut Kabisah gitu ya. 1700 ini kalau dibagi 4 habis memang, tapi dia kalau dibagi 400 ya, dibagi 4 itu tidak menghasilkan angka yang genap seperti itu. Dibagi 4 itu tidak menjadi hitungan abad gitu ya. Selain itu adalah tahun Basitoh. Kemudian satu siklus itu adalah 4 tahun sama dengan 1461 hari. Ya, jadi ini juga perlu diingat nih. Satu siklus itu adalah 4 tahun dan dia jumlah harinya adalah 1461 seperti itu. Kemudian koreksi Gregorian atau Gregorius gitu ya. Itu adalah 10 hari plus 1 hari setiap abad yang tidak habis dibagi 4. Kita ini aja nih. Koreksi Gregorius karena kita masih di 2020 ya. Ini sampai 2099 masih berlaku adalah 13 hari. Ini yang perlu kita garis bawahi. 13 hari. Koreksi Gregoriusnya adalah 13 hari. Seperti itu. Ini simpulan dari sejarah kalender Masehi kemarin ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami langkah-langkah menghitung hari dan pasaran. Konsep utamanya adalah mengkonversi tanggal menjadi jumlah hari, kemudian dibagi 7. Misal, tanggal 6 Oktober tahun 2020 itu sebetulnya sudah berapa hari sih? Jadi kalau hitungannya dari hari pertama bulan pertama tahun pertama Masehi gitu ya. Sekarang itu sebetulnya sudah berlalu berapa hari? Nah, kalau tadi kan contoh di awal itu cuma 15 hari ya. Nah, 15 hari itu mudah. Dibagi 7 ya tinggal 2, sisa 1 gitu kan. Sehingga 1 hari, maka mudah sekali menentukannya harinya adalah hari Sabtu. Nah, kalau sekarang ini karena sudah beribu tahun gitu ya, maka kita akan mengkonversi dulu tanggal itu menjadi jumlah hari, ya, nanti akan ratusan ribu harinya, kemudian dibagi 7. Akan menghasilkan berapa kali dan akan kita hasilkan angka nanti. Ya. Baik, langkah pertama itu adalah menghitung tahun tam. Ingat-ingat nih, tahun tam atau tahun penuh. Tahun penuh itu apa? Tahun yang bersangkutan dikurangi 1. Sekarang tahun 2020, maka tahun tamnya adalah 2020 dikurangi 1 atau 2019. Kenapa disebut tahun tam? Karena 2019 ini sudah berakhir. Jadi tahun tam itu tahun yang sudah berakhir. Kalau kita menghitung tahun 2020, maka tahun tamnya adalah 2019. Kalau kita menghitung tahun 2015, maka tahun tamnya adalah 2014. Karena tahun yang sudah berakhir. Seperti itu. Langkah berikutnya, menghitung jumlah siklus selama 1 tam. Nah, jadi selama tahun tam itu berapa siklus yang sudah terjadi gitu kan. Nah, yaitu dengan cara membagi tahun tam yang dihasilkan dari langkah nomor 2 ini dengan 4 akan menghasilkan jumlah siklus. Ini yang saya tebalkan, ini diingat-ingat ya. Poin pertama, kita ingin menghasilkan jumlah siklus yang dilewati. Oke, itu poin pertama, jumlah siklus hasilnya dari langkah nomor 3. Langkah nomor 4, pada perhitungan siklus, jika pada perhitungan siklus terdapat kelebihan atau koma sekian, ya, misalkan 2019 dibagi 4, itu kan pasti akan menghasilkan koma ya. Akan menghasilkan koma, karena kalau misalkan 500 dikali 4 saja itu kan 2000 pas. Kalau misalkan kita 504 kali 4 itu kan 2016. Nah, itu kan berarti ada koma nanti. Ya, maka jika pada penghitungan siklus terdapat kelebihan atau koma sekian, maka kelebihan itu dihitung.
dengan cara dikali 4. Nah, misalkan hasilnya itu 0,75. Dikali 4, hasilnya berapa? 0,75 dikali 4. Misalkan hasilnya 3. Nah, itu berarti jumlah tahun sisa. Ya. Jadi menghasilkan jumlah tahun sisa. Nah, angka tadi itu disebut tahun sisa. Langkah kelima, menghitung jumlah bulan sebelum tanggal yang dihitung. Misal, saya mau menghitung tanggal 6 Oktober 2020. Nah, berarti di langkah kelima ini kita menghitung jumlah bulan. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oktobernya nggak dihitung, karena sebelum tanggal yang dihitung. Berarti cuma 9 bulan yang dihitung. Oktobernya tidak dihitung. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ada 5 langkah dulu. Langkah dasar, langkah awal gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, setelah didapat tadi, kan ada jumlah siklus, kemudian ada sisa tahun, kemudian ada jumlah bulan. Mengkalikan jumlah siklus yang ada di langkah nomor 3 dengan jumlah hari dalam satu siklus, 1461 hari. Jadi nanti jumlah siklusnya dikali 1461. Itu langkah lanjutannya. Berikutnya, mengalikan jumlah tahun sisa dari langkah nomor 4 dengan jumlah hari dalam satu tahun, 365. Misalkan tahun sisanya itu 2, ya berarti dikalikan 365 hari. Nah, nanti 2 dikali 365. Seperti itu. Berikutnya, kalau sudah menghitung jumlah hari dari bulan yang sudah dilewati. Dari Januari sampai September itu sudah berapa hari sih? Nah, gitu ya. Jadi itu nanti langkahnya. Nah, ini kan semua. Nah, nanti berikutnya yang keempat, menghitung jumlah hari sesuai dengan tanggal yang dihitung. Kalau saya ingin menghitung tanggal 6 Oktober 2020, maka poin yang keempat ini menghitung jumlah hari sesuai dengan tanggal yang dihitung adalah 6. Kenapa 6? Karena saya menghitungnya tanggal 6, gitu ya. Nah, karena yang dihitung adalah tanggal 6, maka jumlah harinya adalah 6 sesuai dengan tanggal. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya, menjumlahkan seluruh hari dari langkah sebelumnya, kemudian dikurangi koreksi Gregorius. Jadi, jumlah hari dari poin ini kan nanti menghasilkan jumlah sekian hari. Ini juga nanti tahun sisa dikali 365, ini juga akan menghasilkan jumlah hari. Langkah yang ketiga juga menghasilkan jumlah hari. Dan langkah yang keempat ini juga menghasilkan jumlah hari. Ini dijumlahkan semua. Ini, dijumlah ini, dijumlah ini, dijumlah ini. Nah, kalau sudah dapat, dikurangi 13. Ya, dikurangi 13, seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil, jadi nanti hasilnya itu jumlahnya sekian ribu hari gitu ya. Nah, kita kemudian akan menentukan nama hari. Oke, nama harinya apa nih gitu kan. Sudah dapat nih hasilnya sekian. Terus berarti ini harinya apa? Nah, caranya gimana? Untuk menentukan hari, hasil penjumlahan tadi dibagi 7, kemudian sisanya angka di belakang koma, ya misalkan hasilnya itu 105.260,25 misalkan sekian gitu ya, 25. Nah, nanti angka di belakang komanya dikalikan 7. Nah, hasilnya itu akan menjadi angka antara 0 sampai 7. Jadi kalau misalkan dia di hasil akhir itu dia hasilnya akan antara 0 atau sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ditentukan berdasarkan urutan hari. Nah, jadi kalau misalkan hasil akhirnya angkanya 3, berarti dia hari apa? Nah, maka dilihat berdasarkan urutan ini, ya. Kalau hasilnya sisanya misalkan 3, berarti dia hari Senin. Kalau dia hasil akhirnya adalah 1, angka 1, berarti dia hari Sabtu. Jadi nanti hasil akhirnya itu angka genap seperti ini ya. 1 sampai 7, 0 sampai 7 seperti itu. Nah, kalau dia hasilnya 7 atau 0, maka dia adalah hari Jumat gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah berturut-turut dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau dia hasilnya 0, misalkan hasilnya itu 106.250,0 gitu ya. 0 dikali 7 hasilnya 0 lagi. Jadi hasilnya 0. Berapa dong? Apa dong harinya? Maka dia juga hari Jumat. Seperti itu.
Nah, sedangkan untuk menentukan nama pasaran, sama sebetulnya, hanya saja karena jumlah pasaran itu cuma 5 ya, jadi pembaginya itu 5. Jadi untuk menentukan pasaran, hasil penjumlahan tadi dibagi 5, kemudian sisanya angka di belakang koma itu dikali 5. Hasilnya angka antara 0 sampai 5 ditentukan berdasarkan urutan hari. Ya. Ini urutannya. Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Seperti itu. Berturut-turut dari 1 sampai 5. Kalau dia hasil angka di belakang komanya juga adalah 0, maka dia ditentukan pasarannya adalah Wage. Seperti itu. Nah, itu langkah-langkah cara menentukan nama hari dan pasaran. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih memahaminya sebetulnya nanti kita akan praktek ya. Saya akan jelaskan simulasi ya, cara menghitung atau cara menentukan hari dan pasaran. Insya Allah saya akan bahas di video berikutnya.